Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Tawiyah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kraton, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kraton, yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini Rabu 21 Agustus 2024 dan kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yakni sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga yaitu pengisian acara diseminasi oleh yang pertama yaitu Bu Eli Yuliana MPDI, yang kedua yaitu Bu Asma Hidayati SPD SD. Acara keempat yaitu diskusi dan tanya jawab. Acara kelima penutup dan doa. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum acara hari ini kita mulai, mari acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan umul kitab surat Al-Fatihah, dengan harapan semoga acara pada siang hari ini membawa manfaat barokah dan diberikan kelancaran. Ala hadiniya wa ala mana salafus sholih. Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kraton kepada Ibu Tawiyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Kraton, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada siang hari ini kita telah diberikan beberapa rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya nanti benar-benar diakui sebagai umatnya dan selalu mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kami akan mengikuti acara diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh dua guru calon guru penggerak, yaitu yang
Bu Eli Juliana MPDI, dan yang kedua Bu Asma Hidayati SPD SD. Saya sangat merasa bangga sekali. Alhamdulillah Bapak Ibu guru SD Keraton telah banyak yang mengikuti calon guru penggerak. Bahkan sejak gelombang keempat, alhamdulillah calon guru penggerak sudah lulus menjadi guru penggerak, diantaranya yaitu Pak Adi Dodo yang sekarang sudah diangkat menjadi kepala sekolah di SD Silopangu Sandi. Kemudian yang kedua, pada gelombang ke-10, alhamdulillah juga ada 2 calon guru penggerak, yaitu Bapak Dilon Yurdiana SPD dan Bu Anissa Dwi Elistiawati SPD, yang alhamdulillah sudah hampir selesai. Kemudian disusul untuk gelombang 11 yaitu Ibu Asma Hidayati SPD SD dan Bu Eli Juliana MPDI. Alhamdulillah yang pada hari ini akan mengadakan diseminasi, dan insya Allah nanti pada gelombang ke-12 insya Allah disusul oleh Bu Adi. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti calon guru penggerak di SD Keraton. Mudah-mudahan CGP itu benar-benar membawa aspirasi yang sangat tinggi dan akhirnya nanti bisa menginspirasi pada Bapak Ibu guru yang lain. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung sepenuhnya dengan adanya kegiatan calon guru penggerak. Alhamdulillah sampai saat ini Bapak Ibu guru calon penggerak bisa menyelesaikan tugas dengan aktif, kreatif, dan bisa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, bisa selesai alhamdulillah. Dan pada waktu mengerjakan tugas-tugas CGP, alhamdulillah Bapak Ibu guru CGP sudah pandai-pandai membagi waktu sehingga tidak mengganggu jalannya pembelajaran pada pagi hari. Terima kasih saya ucapkan. Kemudian saya juga ikut merasakan atas kegiatan CGP di SD Keraton ini karena banyak ibu guru yang telah mengikuti. Alhamdulillah bisa membawa dampak baik kepada anak-anak dan bagi Bapak Ibu guru yang lain. Mudah-mudahan dengan banyaknya CGP di SD Keraton ini benar-benar nanti bisa membawa kemajuan khususnya di lembaga SD Keraton. Amin, amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami selaku kepala sekolah untuk titip pesan, tolong diseminasi ini nanti benar-benar dengan ikuti dengan baik, dengan tertib, sehingga hasilnya nanti bisa bermanfaat, khususnya bisa berdampak bagi siswa dan bagi kalian semuanya. Dan kiranya pembukaan dari kami selaku kepala sekolah cukup ini saja. Semoga acara diseminasi ini nanti benar-benar diberikan kelancaran oleh Allah dan membawa manfaat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Dari kami apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan. Acara selanjutnya yaitu pengisian acara diseminasi. Yang pertama akan disampaikan oleh Bu Eli Juliana MPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kraton, yang saya hormati dan yang saya banggakan juga semua teman-teman dan rekan kerja SD Negeri Kraton yang sudah menyempatkan dalam mengikuti kegiatan yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Kraton. Nah, sebelum mengikuti kegiatan diseminasi di sini perkenalkan saya yaitu selaku CGP Angkatan 11 yaitu Eli Juliana, dan di sini yaitu ada pengajar praktek saya yaitu Ibu Siti Azimatus Ada, dan yang terakhir yaitu ada fasilitator saya yaitu Ibu Sumani SPD NPD. Nah, sebelum acara diseminasi ini kita mulai, marilah kita membuat kesepakatan sebelum kita mulai kesepakatan dalam mengikuti kegiatan ini. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan dalam mengikuti kegiatan ini? Kesepakatan yang baru kita sepakati. Iya. Saling menghargai dan mendengarkan orang lain ketika ada yang berbicara. Iya, berarti saling menghargai gitu beda. Jadi nanti jika ada teman kita ingin bertanya atau memberikan tanggapan, semua teman-teman dimohon untuk saling mendengarkan gitu ya. Saling menghargai dan sudah menyebut semuanya. Yang lain, monggo Bapak Supono, Bapak Dilon, disiplin tepat waktu. Berarti nanti acaranya tepat waktu ya, tidak boleh molor ya. Selanjutnya Bapak Dilon, aktif dalam berdiskusi. ya, yang selanjutnya aktif dalam berdiskusi. Yang lain? Pertanyaan tidak bertele-tele. Pertanyaan tidak bertele-tele. Masuk. Ada lagi yang ingin menambahkan? Harus merasa bahagia ya. Jangan merasa tertekan karena ini waktunya saya butuhkan untuk mengikuti diseminasi yang biasanya tinggal waktunya istirahat, senang-senang dulu karena jam terakhir sama anak-anak. Ini jam terakhir harus semangat, harus bahagia gitu ya. Mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Perasaan bahagia. Nah, ini kesepakatan yang sudah kita sepakati dalam mengikuti kegiatan diseminasi positif ini. Yang pertama yaitu kesepakatannya kita harus saling menghargai nanti jika ada teman yang bertanya ataupun memberi tanggapan. Dan yang kedua tepat waktu. Nah, kita harus menyelesaikan kegiatan diskusi ini harus tepat waktu. Dan yang ketiga aktif dalam berdiskusi. Nanti dimohon untuk teman-teman jika ingin bertanya ataupun ingin memberi tanggapan kita persilahkan karena waktunya itu masih banyak ya, 1 jam kita. Dan yang keempat pertanyaan tidak bertele-tele ya. Nanti kalau bertanya tolong jangan bulat ya. Selanjutnya mengikuti kegiatan dengan perasaan bahagia. Yang susah tolong ditinggal di rumah dulu, kita harus merasa bahagia ya. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai kita melakukan ice breaking dulu ya. Semuanya mau tolong berdiri. Ya, berdiri dulu. Nah, kita sambil tepuk tangan, kita menyanyikan Kalau Kau Suka Hati, tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati,
Kalau kau suka hati bilang oke. Oke. Kalau kau suka hati bilang oke. Oke. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang oke. Oke. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, terima kasih speaking sudah kita ikuti. Selanjutnya kita akan mengikuti diskusi diseminatif. Nah, dalam diskusi diseminatif di sini ada 7 materi. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, dan yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol restitusi. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, di sini seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut harus dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa materi tersebut ini agar bisa berjalan dengan lancar dan lebih bisa disepakati di sekolah ataupun di dalam kelas seperti itu. Lanjut. Nah, di sini yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam perubahan paradigma belajar di sini yaitu ada 6. Yang pertama ada mandiri, yaitu kita sebagai guru harus mendidik anak menjadi mandiri. Dan yang kedua bernalar kritis. Yang ketiga kreatif, yaitu kita menjadi guru juga harus kreatif, entah itu kreatif dalam pembelajaran ataupun dalam pemberian materi agar anak itu senang dalam mengikuti pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan dan berakhlakul mulia. Nah, di sini sebagai guru juga harus bisa menerapkan tentang keimanan dan ketakwaan. Dan selanjutnya berkebinekaan global serta bergotong royong. Selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin yaitu artinya belajar. Nah, belajar apa di sini? Yaitu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi sebelum kita menerapkan disiplin positif ini, kita juga harus menerapkan disiplin pada diri kita sendiri dulu. Jangan sampai kita itu mengajarkan kepada peserta didik untuk berlaku disiplin, tapi diri kita sendiri belum disiplin. Seperti itu. Contoh mungkin saat kita berangkat mengajar, kita memberi contoh kepada anak-anak agar berangkat tepat waktu. Jadi kita sebagai guru juga harus disiplin. Kita harus berangkat lebih awal seperti itu. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi kalau bisa kita mendidik anak sedini mungkin agar menerapkan disiplin positif tanpa mereka mengharapkan imbalan. Jadi mereka melakukan penuh dengan kesadaran. Karena apa? Karena disiplin positif itu akan sangat berpotensi baik dalam diri anak itu sendiri. Nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita
menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Nah, disiplin positif ini bisa dilihat yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Contohnya kelas 1 mungkin belum bisa mengerjakan PR yang awalnya dari TK selalu dibimbing, mereka dilatih untuk bertanggung jawab mengerjakan sendiri seperti itu. Terus menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya disiplin positif di sini yaitu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kita harus memberikan wawasan kepada anak bahwasannya disiplin diri ini juga berpengaruh dalam mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman seperti itu. Jadi mereka itu melaksanakan misal aku nanti kalau nggak mengerjakan PR pasti sama bu guru akan dihukum. Jangan seperti itu. Tapi kita menumbuhkan kesadaran pada anak gimana anak itu mengerjakan PR benar-benar tanggung jawab mereka dan mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Next. Nah, di sini contoh anak mengikuti sholat duha dan duhur berjamaah. Di sini merupakan contoh kegiatan disiplin positif yang sudah saya terapkan di SD Negeri Kraton, yaitu yang awalnya anak-anak mungkin merasa terbebani dalam mengikuti kegiatan disiplin positif dalam kegiatan beribadah. Tapi setelah diterapkan 1 kali, 2 kali, sampai 1 minggu mungkin anak-anak keberatan. Keberatannya apa? Yaitu mereka harus membawa perlengkapan ibadah sendiri-sendiri yang dimana tasnya mereka jadi berat. Yang awalnya mungkin ada 5 anak, 10 anak tidak membawa perlengkapan, tapi memberikan kesadaran disiplin kepada anak setiap hari dan akhirnya jadi anak semuanya membawa perlengkapan ibadahnya sendiri-sendiri. Bahkan ketika mau sudah mendengarkan adzan sholat duhur, mereka cepat-cepat untuk melakukan wudu untuk mengikuti sholat duhur berjamaah dan sholat duha berjamaah. Seperti itu penerapannya. Next. Sekarang tentang materi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ini yang menjadi peran terbesar yaitu seorang guru, di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara pihak guru maupun pihak murid. Seperti itu. Next. Nah, di sini contoh keyakinan kelas yang saya buat dengan anak-anak kelas 6. Video yang sebelumnya.
keyakinan kelas dengan kelas 6 sebelum pelajaran agama dimulai. Nah, ini dalam membuat keyakinan kelas, kita membuat keyakinan kelasnya saya beri anak-anak kertas satu-satu untuk disepakati bersama dan ditempel. Setelah itu kita simpulkan keyakinan kelas apa yang harus kita ikuti sebelum pembelajaran. Next, Yuda. Nah, di sini adalah keyakinan kelasnya. Di sini contoh yang sudah ditempel-tempelkan anak-anak. Ini adalah dokumentasinya. Dan next. Nah, ini hasil dari keyakinan kelas 6 yang sudah kita sepakati antara guru dan juga murid. Yang pertama yaitu kita harus mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang kedua, kita harus mengikuti pembelajaran dengan saling menghargai. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan sopan. Yang keempat, tidak melakukan bullying. Nah, kenapa kita itu harus melakukan keyakinan kelas? Agar ketika melakukan pembelajaran, anak-anak itu sudah mengerti, oh nanti ketika pelajaran kita tidak boleh melanggar keyakinan yang sudah kita kesepakati bersama. Jadi kita melakukan pembelajaran itu lebih kondusif, lebih enak, dan kalaupun nanti waktu saatnya kita bercanda ataupun bergurau, nanti sudah ada waktunya sendiri seperti itu. Dan ini tidak melakukan pembullying, ini sangat penting sekali ya, terutama yang sudah kelas 6. Ini sangat rawan karena mereka sudah menganjak ke remaja. Next. Sekarang tentang materi motivasi perilaku manusia. Nah, 3 motivasi perilaku manusia yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, disinilah 3 motivasi perilaku manusia yang harus kita kuasai agar kita itu tidak bisa menjadi diri sendiri dan kita juga bisa menghargai orang lain seperti itu. Next. Nah, di sini 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, hukuman itu apa saja? Yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dan yang selanjutnya bersifat satu arah. Yang selanjutnya berupa hukuman
fisik atau psikis. Konsekuensi ini yang termasuk konsekuensi apa saja? Yang pertama, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitoring murid. Restitusi, yang termasuk restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Next. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat tentang skema kebutuhan manusia. Nah, di sini 5 dasar kebutuhan manusia. Ini ada yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu isinya apa saja, teman-teman? Dalam bertahan hidup kita itu harus apa saja? Ya, pertama makan. Kalau tidak makan pasti akan pusing. Saya seperti itu. Kalau saya yang pertama uang. Karena kalau nggak ada uang saya nggak bisa beli makan. Ini kebutuhan bertahan hidup ini. Selanjutnya kasih sayang. Nah, ini kebutuhan manusia. Kasih sayang itu apa saja sih yang penting dalam hidup kita? Apakah penting? Penting. Contohnya? Ya, kasih sayang antar sesama. Kasih sayang antara suami dan istri. Misal di rumah bertengkar, pasti kita akan berpengaruh dalam kegiatan kita di pekerjaan atau kegiatan kita dalam sehari-hari. Gimana boten? Ini yang masih sudah bersuami atau punya istri ya. Kalau saya sama Bu Nisa belum. Saya pernah deh, pernah. Belum, tapi pernah. Oh, Mas Zaboni ya. Belum, tapi kasih sayang untuk calon pasangan, baik Bu Nisa, diri saya sendiri juga deh, Mas Zaboni juga. Selanjutnya tentang kebebasan. Nah, ini sangat penting. Kebutuhan manusia yaitu tentang kebebasan. Kebebasan di sini apa saja yang perlu kita lakukan untuk menjadi kebebasan? Apa saja? Tidak dikekang. Iya, tidak dikekang. Terus apa lagi? Mas Zaboni apa? Mendengarkan musik itu juga bebas. Kita harus mendengarkan musik sesuai dengan keinginan. Misal saya seorang sholawat, kalau saya dikasih musik rocker mungkin saya pusing. Nah, yaitu kebebasan. Kita bebas berekspresi gitu ya. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan apa saja di sini? Contohnya dari teman-teman. Iya. Healing, ya. Hobi. Misal buat hobinya nonton sepak bola. Suka. Kalau saya mungkin masih pusing nonton sepak bola. Jadi kesenangan ini pribadi masing-masing yang membuat kita senang seperti itu. Yang lain, Pak Benau suka senangnya apa? Naik sepeda, ya, goes. Biasanya Pak Benau ini sangat semangat. Biasanya malah naik sepeda walaupun sudah hampir sepuh, tapi semangatnya jiwa muda. Biar sehat. Saya sendiri kalau disuruh naik sepeda mungkin malah malas. Bisa-bisa nggak jadi berangkat sekolah kalau disuruh naik sepeda. Sampai sini mungkin sepeda bisa naik sepeda, tapi mungkin sampai sini saya malah nggak jadi ngajar. Sudah capek duluan. Tapi kalau Pak sudah goes, rumahnya jauh, sampai sini masih semangat. Kadang malah waktunya olahraga malah ikut jalan-jalan olahraga. Malah semangat. Ini yang muda-muda harus belajar dari Pak Beno ini ya. Selanjutnya tentang penguasaan. Nah, kebutuhan manusia tentang penguasaan ini kebutuhan penguasaan apa saja? Iya, betul. Ini penting sekali ya, penguasaan emosi. Ini contoh saya sendiri. Kadang itu sulit untuk mengontrol emosi. Ini saya akui. Jadi ini adalah ilmu yang sangat ilmu yang sangat penting untuk kita kuasai. Kadang malah suka ngereok. Misal ada murid di kelas ramai itu kadang saya suka ngereok. Saya juga emosi sendiri. Nah, ini adalah ilmu yang sangat penting untuk kita kuasai. Dan juga ilmu apa lagi?
tinggal, keamanan, kesehatan. Ini penting apa enggak? Penting, sangat penting. Selanjutnya tentang kasih sayang dan rasa terima kasih. Rasa terima dipedulikan. Contoh misal jenengan mengajar tidak dipedulikan kepada anak-anak, itu pasti rasanya gimana? Kecewa, kudu emosi, kudu kreok, seperti itu kalau saya. Selanjutnya yaitu kebersamaan menjadi bahagia. Nah, kalau kasih sayang terpenuhi ini kita menjadi bahagia apa susah? Bahagia. Jadi kita bisa melakukan sesuatu dengan happy, dengan senang, dan otomatis ringan. Pekerjaan yang kita lakukan itu ringan. Seperti halnya kalau waktu masih muda, mungkin teman-teman kalau waktu mau ketemu sama pacarnya senang, menunjukkan kasih sayang walaupun jauh tetap ditempuh seperti itu. Selanjutnya penguasaan. Nah, penguasaan ini ada apa saja tentang harga diri, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi. Nah, kita menjadi guru juga harus menjadi sosok pemimpin yang baik, bisa menjadi guru yang berprestasi agar menjadi contoh kepada peserta didik atau murid kita. Selanjutnya belum Ibu, tentang kebebasan. Nah, kebebasan sendiri tadi ada apa? Tentang mandiri, memiliki pilihan. Ya, tadi yang seperti saya contohkan, bebas untuk mendengarkan musik yang kita sukai. Selanjutnya yaitu mampu mengendalikan. Nah, dalam mengendalikan ini penting sekali. Misal kita suka musik DJ, ya kita harus bisa mengendalikan. Jangan sampai kita mendengarkan musik DJ, tetangga kita terganggu. Ini contoh, tetangga saya soalnya biasanya menyetel radio sangat kencang, walaupun saya sudah terganggu ini, ngempet saya. Lanjutnya tentang kesenangan. Nah, kesenangan di sini ada bermain, humor, antusiasme, tertawa, seperti Pak Dilo tadi apa tadi? Healing. Nah, ini merupakan kesenangan. Ada healing, olahraga, seperti tadi hobi. Next. Nah, ini ada contoh studi kasus. Oh, ini pernah ke Mas Bu Anissa ya. Bu Anissa, guru wali kelas 4, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak kelas mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, Tommy di sini adalah murid yang sangat menggemaskan seperti itu ya, sehingga membuat Ibu Anissa ini kesulitan menghadapi Tommy. Karena apa? Murid-murid yang lain itu terganggu karena sering makanannya mereka diganggu ataupun diminta. Nah, dari studi kasus ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, satu, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Anissa sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama. Yang kedua, menurut Anda kira-kira mengapa Tommy melakukan hal itu? Pertanyaan yang pertama dulu ya. Yang pertama, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Anissa, apa yang akan Anda lakukan? Jika jenengan itu sebagai Ibu Anissa ketika mengajar di kelas, mengetahui muridnya diganggu oleh si Tommy karena makanannya sering diambil. Mungkin ada yang ingin menjawab dari studi kasus yang pertama ini? Bu Anissa. Bagaimana Ibu Anissa? Ya, sebagai wali kelasnya, mungkin yang pertama saya akan mengamati dulu perilakunya Tommy tersebut. Terus saya panggil anaknya, saya tanya kenapa alasannya dia meminta makanan pada temannya. Kan mungkin kita nggak tahu alasannya dibalik dia minta makanan temannya, kan belum tahu. Jadi seperti itu Bu Eri. Iya, terima kasih. Yang lain mungkin ada yang ingin menjawab ataupun ingin menambahkan? Pas? Harus diidentifikasi. Iya, terima kasih masukannya. Terima kasih Bu Anissa. Iya, jika kita menghadapi studi kasus seperti ini, yang pertama kali kita harus lakukan yaitu kita harus mengidentifikasi masalahnya.
yaitu apa sih yang menjadi masalah terhadap murid kita sebelum kita tindak lanjuti. Kalau sudah diidentifikasi, barulah kita memberi tindak lanjut. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut Anda kira-kira mengapa Tommy melakukan hal itu? Ada yang ingin menjawab? Iya, monggo. Mungkin karena di rumah ibunya belum memasak, Iya. karena dituntut bekerja berangkat pagi. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Ya, ini contoh yang ada di sekitar kita juga. Di sini banyak juga ya realitanya. Mungkin ada anak-anak pabrik yang jauh, yang orang tuanya harus bekerja. Kadang mereka hanya membawa uang saku yang sedikit, lupa tidak diberi bekal makanan, terutama waktu olahraga, mengikuti olahraga. Ini buat biasanya yang tahu. Mereka itu banyak yang membawa bekal. Mungkin ada beberapa anak yang tidak membawa bekal. Dan mungkin ketika meminta kepada temannya, kalau membawa bekal banyak nggak apa-apa. Kalau membawa bekalnya sedikit, maka siswa tersebut merasa terganggu. Nah, terima kasih Mbak. Selanjutnya tentang materi posisi kontrol guru. Nah, kita menjadi guru yaitu harus mempunyai 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama yaitu menghukum. Yang kedua teman. Yang ketiga pemantau. Yang keempat manajer. Yang kelima pembuat merasa bersalah. Next. Maaf, ini saya mengerjakannya berarti saya penuh dengan perjuangan. Sambil ngantuk-ngantuk tetap semangat. Nah, di sini ada kasus yang biasa kita lihat setiap hari, terutama di hari Senin, yaitu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera hari Senin. Nah, di sini bisa dilihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama, hormat pada bendera dalam selama 1 jam. Ini merupakan posisi kontrol guru kepada siswa, yaitu anaknya merasa apa? Iya, anak-anak akan merasa dihukum. Dan yang kedua, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, di sini posisi guru, posisi kontrolnya sebagai apa? Iya, kita membuat merasa bersalah kepada siswa kita yang selalu terlambat. Ini jika kita lakukan ini benar atau tidak? Tidak. Kenapa Bapak Dilon? Karena kita bisa membuat siswa kita itu mentalnya down. Jadi kan dia akhirnya merasa bersalah terus. Nah, itu kurang baik. Iya, terima kasih. Ya, betul sekali. Kalau kita membuat posisi kontrol seperti ini akan membuat siswa kita menjadi down dan menjadi kurang baik. Next. Yang ketiga, ini masih terkait tentang posisi kontrol dari kasus yang pertama tadi, yaitu ada pernyataan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ini contoh posisi kontrol kita kepada murid sebagai teman, setidaknya agar solid. Selanjutnya yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya ya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi, jangan sampai diulang lagi. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru yaitu menjadi pemantau. Kita memantau anak kita, siswa kita, apakah benar-benar mereka ke koperasi untuk memberi perlengkapan upacara yang lengkap atau tidak. Selanjutnya posisi kontrol yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Nah, di sini posisi kontrol kita sebagai manajer, yaitu memanage siswa agar tidak melakukan kasus seperti
seperti itu tadi. Lanjut. Tentang materi segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Nah, ini perlu diingat ya, bahwasanya restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran. Tawaran bukan paksaan. Restitusi ini fokus pada solusi dalam menghadapi masalah dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Nah, dalam penanganan segitiga restitusi ini udah ada tabelnya, bisa dilihat. Nah, dalam melakukan penanganan segitiga restitusi, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini benar-benar harus kita lakukan secara urut. Kalau tidak dilakukan secara urut, nanti akan menyusahkan kita dalam menyelesaikan masalah kepada siswa. Next. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas itu apa kita sebagai guru? Nah, yang pertama, kita menstabilkan identitas sebagai guru yaitu kita harus mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakan salah. Guru akan mendorong siswa untuk merefleksikan tindakan yang dialami. Jadi kita sebagai guru itu harus mendekati siswa, siswa agar bisa merefleksikan kesalahan apa tadi yang sudah dilakukan. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita itu benar-benar harus bisa mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid menjadi lebih baik lagi dan bisa menyelesaikan masalah secara face to face seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini sangat penting Ibu. Ini adalah proses yang ketiga, yaitu kita sebagai guru yaitu memposisikan murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Misalkan contohnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Misal anak-anak itu bolos sekolah, kita harus memberikan pertanyaan, jangan sampai kita emosi atau mereok tadi ya. Misal, kenapa kamu kok bolos sekolah seperti itu? Apa kamu tidak kasihan dengan orang tuamu? Nah, kita itu benar-benar memberikan pertanyaan dengan meyakinkan anak. Agar apa? Agar anak itu sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah dan tidak akan mengulang lagi. Beda halnya dengan kita memberikan keyakinan. Misalnya, kamu ngapain terlambat? Ngapain kamu bolos? Pasti akan anak-anak memberontak sendiri. Guru namanya muring-muring, sesok rasa sekolah kan, gurunya muring-muring kan, rasa sekolah kan. Tapi kalau kita melakukan pendekatan dengan keyakinan, maka anak itu akan berubah secara sendiri, tumbuh sendirinya itu berubah. Selanjutnya, nah ini contoh kasus tentang keterlambatan sekolah. Dia terlambat berangkat sekolah.
Ibu. Next. Nah, ini berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ini saya penuh kelembutan ya. Biasanya itu saya penuh emosi. Sudah Ibu. Nah, ini merupakan contoh skenario penyelesaian masalah dalam menggunakan segitiga restitusi, yaitu benar-benar kita meyakinkan ke siswa agar siswa tidak melakukan kesalahan, yaitu terlambat, sehingga kalau terlambat dalam mengikuti sholat duhanya pun juga terlambat. Tetapi di sini kita melakukan pendekatannya dengan lembut, dengan kedekatan sebagai teman seperti itu. Next. Nah, di sini bisa dari materi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu bisa menjadikan penutup bahwasanya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian. Kenapa guru itu harus mempunyai standar kepribadian? Jangan sampai kita itu dalam membentuk pribadi anak yang positif, tapi kita sendiri masih negatif seperti itu. Jangan sampai. Nah, kita menjadi guru harus profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu harus mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, standar nasional pendidikan. Nah, kita nanti SNI Ibu. Nah, jadi kalau bisa nanti kita sebagai guru bisa menciptakan atau mencetak generasi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan tersebut. Nah, dari sekian materi yang saya sampaikan, mungkin ada unek-unek atau yang ingin disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Monggo jika ingin bertanya atau memberikan tanggapannya. Bapak juga boleh, Ibu juga boleh. Monggo. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin bertanya. Untuk tadi kebutuhan dasar manusia kita ini kan ada 5 ya. Nah, misalkan kalau ada salah satu saja kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, itu apa pengaruhnya pada diri seseorang, khususnya mungkin pada diri anak
terpenuhi nanti bisa menyebabkan apa? Terus cara penanganannya bagaimana? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Anissa atas pertanyaannya yang luar biasa. Beri tepuk tangannya Bapak. Ibu, terima kasih. Nah, dari pertanyaan tadi, bagaimana jika 5 kebutuhan tadi tidak terpenuhi? Yang pastinya jika 5 kebutuhan tidak terpenuhi sebagai guru ataupun murid atau manusia, maka kita akan kesusahan dalam melakukan kegiatan. Iya atau tidak? Misal contoh, dalam satu hari kebutuhan manusia tadi apa? Makan. Misal satu hari kita tidak makan, kelaparan, otomatis akan lemas dan akan mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Dan kita berikan contoh juga kepada siswa. Siswa kita mungkin dari golongan orang kaya, pintar juga, tapi mereka kurang kasih sayang. Ada satu kekurangan, kurang kasih sayang. Apakah anak itu menjamin walaupun sudah dileskan yang mahal, pintar juga, dalam di kelas mereka itu mandiri atau tidak mengganggu temannya? Pasti akan mengganggu temannya. Nah, bagaimana cara kita menanganinya? Yaitu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Apa sih kekurangan atau yang belum diterima atau yang belum dimiliki oleh guru tersebut atau oleh anak tersebut? Misal contoh tadi, anak tersebut sudah kaya, jadi anaknya pinter, anaknya yo mampu dileskan, secara finansial tercukupi, secara fisik, baju, perlengkapan terpenuhi semua. Kenapa kalau di kelas itu anaknya rame? Nah, yang harus kita lakukan itu adalah mengidentifikasi. Oh, ternyata mungkin anak ini setelah diidentifikasi ternyata di rumahnya kurang kasih sayang. Orang tuanya pergi merantau menjadi TKI, sehingga di rumah hanya ada neneknya atau mbahnya, sehingga mereka kurang kasih sayang. Nah, dari kebutuhan ini setelah diidentifikasi, oh ternyata memang mereka butuh kasih sayang. Jadi dengan cara kita melakukan pendekatan, kita memberikan kasih sayang, walaupun hal-hal kecil. Halo, gimana? Misal seorang Dina hari ini gimana kabarnya? Bahagia apa tidak? Nah, itu merupakan wujud peduli kasih sayang yang kita berikan kepada anak. Nah, kalau kita memberikan kasih sayang yang kurang dari 5 kebutuhan tersebut, insya Allah nanti mereka akan melakukan pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Mungkin dari teman-teman lain ingin menambahkan? Iya, terima kasih. Apakah keyakinan kelas kita dengan peraturan kelas itu sama? Apakah, ini menarik sekali, ini yang harus kita ketahui. Apakah keyakinan dengan peraturan sekolah itu berbeda? Ada yang ingin menjawab? Iya, beda kata Bu Ida, betul. Keyakinan dan peraturan itu sangat berbeda ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan itu kesepakatan yang harus kita lakukan dengan murid, sehingga murid itu melakukan kesepakatannya penuh happy karena mereka dilibatkan seperti itu. Kalau peraturan yaitu aturan yang dibuat di mana tidak melibatkan murid, tetapi di sini murid disuruh untuk mengikuti peraturan tersebut. Misal seperti tadi saya contohkan, ketika hari Senin anak harus berangkat awal, harus mengikuti upacara dengan pakaian lengkap tanpa adanya kesepakatan. Tanpa adanya kesepakatan karena apa? Karena itu aturan yang sudah dibuat di sekolah. Jadi kalau tidak kesepakatan tersebut atau aturan tersebut tidak dilakukan, maka anak tersebut juga harus siap menerima konsekuensi atas peraturan yang tidak dilakukan seperti itu. Mungkin next, pas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas materi pada siang hari ini. Mungkin jika ada salah ataupun kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya hari ini. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.